Teman-teman, pernah nggak punya keinginan untuk bisa bekerja di luar negeri? Untuk bisa berkarir global? Pasti pernah kepikiran ya? Cuman mungkin pertanyaannya gimana caranya? Dan harus mulai dari mana? Karena jarang banget topik ini di-cover ketika saya pun dulu masih di Indonesia. Nah, sekarang saya kerja di UK, sudah hampir 3 tahun, dan saya akan share, gimana caranya, kemudian tips-tipsnya tuh seperti apa aja yang harus disiapkan sebelum bisa bekerja di luar negeri, terutama kalau kamu adalah seorang white collar atau pekerja kantoran. Nah, jadi untuk bisa bekerja di luar negeri itu pasti bukan sesuatu yang mudah. Mencari kerja di dalam negeri saja itu sulit, apalagi mencari kerja di luar negeri, ya kan? Dan yang paling pertama harus kamu sadar itu adalah tentang konsep luck atau konsep keberuntungan. Nah, jadi keberuntungan itu kalau mungkin orang-orang yang awam, mereka berpikirnya keberuntungan adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba. Jadi kalau tiba-tiba saya dapat uang 10 juta gitu, nah itu beruntung banget. Kalau tiba-tiba saya dapat makan gratis, nah itu beruntung. Tapi ada definisi keberuntungan yang jauh lebih relevan buat saya ya. Yaitu keberuntungan adalah ketika opportunity atau kesempatan itu bertemu dengan preparation atau preparasi kita, persiapan kita ya. Jadi yang saya percaya opportunity atau kesempatan untuk bisa bekerja di luar negeri itu akan datang berkali-kali, ada banyak sekali. Nggak percaya? Kamu sekarang buka di LinkedIn, cari job opportunity di luar negeri di negara yang kamu mau. Singapura, Jepang, Eropa, Amerika, Cina. Itu ada banyak banget, bukan cuma satu dua aja ya, tapi ada sampai ratusan, sampai ribuan. Nah, opportunity-nya sudah ada di sana. Tinggal preparation dari diri kita. Preparation-nya ini apa aja sih? Tentunya ada banyak. Salah satunya adalah pembuatan karir goal atau visi dalam karir kamu. Jadi ketika kita bicara karir itu kan beda dengan kerja. Pekerjaan itu role saya sekarang sebagai engineer misalnya. Tapi karir itu adalah jangka panjangnya. Misalkan saya pengen mungkin 3 tahun di awal kerja di Jakarta dulu aja atau di Bandung ya. Kemudian 5 tahun berikutnya saya akan mencoba untuk cari pekerjaan di Southeast Asia dulu, either di Singapura atau di Malaysia atau di Thailand. Baru setelahnya saya akan coba untuk expand keluar, misalkan ke Eropa atau ke Asia Timur atau misalkan ke Afrika Timur Tengah, Dubai gitu ya. Dan di sini penting sekali untuk mempunyai visi karir. Kenapa? Karena ibaratnya kamu lagi lari, tapi kamu lari tanpa tahu arah. Akhirnya apa? Cuman muter-muter aja. Sama kayak karir. Kalau kamu nih setiap hari semangat datang ke kantor, atau kamu seorang entrepreneur semangat buat ngembangin bisnisnya, tapi kamu nggak tahu targetnya apa, kamu nanti bakal cuman keliling-keliling doang di tempat. Dan itu akan wasting time, wasting money, wasting everything ya. Jadi, sangat penting untuk punya clarity, untuk punya kejelasan mau dibawa kemana karir saya. Oke. Dan dari situ barulah nanti kita bicara soal hard skill dan soft skill yang dibutuhkan. Karena kalau boleh jujur, SDM Indonesia itu nggak kalah kok bersaing dengan SDM luar negeri. Mungkin banyak yang bilang, oh orang luar negeri nih jauh lebih pinter nih, orang Eropa, orang Amerika Serikat. Tapi sebenarnya nggak juga. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama punya 24 jam sehari, ya kan? Dan apa ya, yang membedakan itu mungkin effort-nya, preparation-nya, dan juga environment-nya memang. Makanya, di sini SDM Indonesia itu bukan berarti kalah dengan SDM luar negeri. Dan kamu jangan minder dulu karena ketika saya udah kerja di sini di UK, saya juga melihat ada banyak sekali SDM yang mungkin nggak qualified. Jadi sama aja kok baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, supaya kamu bisa jadi SDM yang qualified, caranya adalah dengan mapping apa yang kamu punya sekarang, skill kamu, experience kamu, dengan target kamu. Mau bekerja di industri apa, di perusahaan apa, di negara apa. Contoh, misalkan saya seorang aerospace engineer. Make sense nggak kalau misalkan saya cari kerja di Amerika atau di Jepang, yang mungkin kaitannya sama industrinya di aerospace juga, di aviation, atau mungkin di mechanical engineering, masih mepet ya, masih dekat gitu.
itu akan jauh lebih memudahkan dibandingkan saya bersikeras untuk mencari pekerjaan di industri banking misalkan atau di FMCG. Karena ini nggak cuma lintas industri, tapi kita juga bicara soal lintas negara. Nah, jadi kita ingin mempermudah opportunity yang bisa kita lihat di depan. Caranya adalah cari job pekerjaan yang sudah selaras dengan expertise yang kita punya. Terus yang kedua, cari juga negara yang memang kamu tertarik untuk belajar bahasanya. Karena bahasa ini sangat krusial. Bukan cuma di lingkungan kerja, tapi di lingkungan sehari-hari. Kamu akan tinggal di sana kan selama 24 jam, 7 hari, 1 minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu. Jadi kalau kamu nggak bisa bicara bahasanya, itu akan sulit sekali. Dan di sini mungkin yang lebih mudah, relatif ya, adalah negara-negara yang berbahasa Inggris. Karena mungkin kamu udah lumayan ngerti kalau bahasa Inggris. Tapi untuk negara lain, kamu harus punya komitmen atau bahkan kamu harus sudah punya experience supaya bisa daftar kerja ke negara-negara tersebut. Kemudian dari situ mapping yang tadi hard skill yang dibutuhkan. Kayak misalkan ternyata saya masih butuh belajar tentang programming, katakanlah Python language atau misalkan R atau misalkan language yang lain ya. Dan di situ saya bikin sedetail mungkin misalkan dalam 3 bulan ke depan saya harus bisa menyelesaikan introduction to Python. Kemudian dalam 1 tahun ke depan saya harus bisa mendapatkan certificate dari mungkin local certification. Kemudian mulai mencari juga online certification yang akhirnya bisa membantu kita untuk meningkatkan hard skill. Nggak lupa juga soft skill. Jadi soft skill ini yang nggak kalah penting adalah networking. Networking untuk mencari orang-orang yang ada di luar network circle yang kita punya sekarang. Karena kalau yang udah kita punya sekarang, itu biasanya kan keluarga, teman-teman, kolega kantor sekarang. Tapi kamu mau kerja di luar negeri, di negara yang mungkin kamu belum kenal siapa-siapa di situ. Bahkan kalau kamu udah punya target perusahaan, emangnya kamu udah kenal orang-orang di situ? Enggak kan? Jadi, kamu harus bisa belajar gimana caranya untuk mengembangkan network, terutama nih via LinkedIn, via online, ke orang-orang yang punya potensi meningkatkan opportunity kamu dapat kerja di sana. Contohnya siapa aja? Yang pertama itu adalah recruiter dan HR. Jadi recruiter ini maksudnya user ya. Kamu udah harus tahu kayak, oh saya pengen bisa bekerja di perusahaan A dengan role tertentu. Dan dari situ kamu nanti cari di LinkedIn siapa usernya, siapa orang yang kerja di departemen yang kamu inginkan tersebut. Dan dari situ kamu coba untuk kenalan dengan mereka. Kamu harus bisa try to introduce yourself, memperkenalkan diri, kemudian juga nanti secara halus harus bisa gimana caranya untuk akhirnya sharing dengan mereka. Nah, ini ada tipsnya, ada cara copywriting-nya yang bisa kamu langsung pakai, yang biasa saya juga share di LinkedIn. Dan dari situ, kamu tanya-tanya tentang, jangan langsung tanya soal job opportunity, ya. Tanya dulu soal pengalaman dia kerja di sana. Tanya dulu soal challenge-nya itu apa aja, senengnya apa. Kemudian komunitas-komunitasnya di dalam kantor, culture-nya itu seperti apa. Gitu. Jadi dari situ kamu lebih kenal dengan perusahaannya, dan yang paling penting adalah kamu tahu challenge-nya itu apa. Nah, dari challenge-nya itu apa, nanti kamu bisa breakdown. Jadi yang namanya value validation proposal. Ini udah lebih bicara detail ke arah rekrutmen ya, ke arah interview dan negotiation. Jadi saya nggak akan bahas banyak di sini. Tapi dari situ akhirnya kamu bisa membuat sebuah senjata yang meningkatkan opportunity kamu akhirnya nanti dapat kerja. Oke. Tadi dari awalnya di LinkedIn profile, ya kan? Kemudian ujungnya ada value validation proposal. Nah, kalau kamu mau lebih tahu lagi, saya biasanya sharing banyak di LinkedIn, di Substack juga. Tapi saya sekarang ada kelas 6 jam di tanggal 30 Agustus 2025. Dan ini sifatnya online, jadi kita pakai either Zoom atau mungkin Google Meet. Dan di sini selama 6 jam saya akan ngebahas LinkedIn profile yang baik itu seperti apa, cara membuat copywriting-nya itu seperti apa, kemudian supaya bisa meyakinkan recruiter untuk melirik
profile LinkedIn kita dan akhirnya ngebawa kita sampai interview. Oke, jadi jangan sampai kelewatan. Saya nggak tahu ini akan ada berapa kali kelas seperti ini, dan pastinya nanti bakal seru banget, nggak cuma teori aja tapi juga praktikal, jadi kamu akan bawa pulang hasil praktiknya sendiri. Oke, jadi see you on the class, saya tunggu. Dadah.